Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Shallu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala hubabati sayyidati Khadijah hubin nabi wa hiya ummuna farijlana bil kubara bashir lana bil kubara mahahuna wal ukhra bijahi sahibil bushra. Sallu ala nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Kita lanjutkan materi kitab Ta'limu Ta'lim. Kan Nurul udah di absen? Alhamdulillah malam Sabtu semuanya hadir. Biasakan ya, Jumat malam Sabtu tidak libur, hadir ngaji. Umi ingatkan berkali-kali, kita ngaji bukan karena kita soalim, kita ngaji bukan biar disebut soleha, tapi kita ngaji adalah melaksanakan kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan langkah kita dalam kebaikan. Kemarin sampai mana Kak Ajra? Atas Nabi paling bagus petunjuknya. Niat bukan? Masih niat kan? Wa yang bagi ayan wiyatol. Udah. Yang amal dunia menjadi amal akhirat.
Menuntut ilmu harusnya diniati. Udah. Yang banyak amal dunia sebab dengannya itu. Wadarul akhirata iya dinihi. Udah belum? Yuk. Tulis judulnya niat mengaji untuk menghidupkan agama Islam. Niat mengaji untuk menghidupkan agama Islam. Niat mengaji untuk menghidupkan agama Islam. Udah? Wadarul akhirata ihya dinihi. Wadarul akhirata ihya dinihi. Wadarul akhirata ihya dinihi. Ihya. Wadarul akhirata ihya dinihi. Udah? Wadarul akhirata ihya dinihi. Sudah? Wabihi ayyan wiya ibqa dinihi. Wabihi ayyan wiya ibqa dinihi. Wabihi ayyan wiya ibqa dinihi. Mira, kenapa nggak nulis? Amira nulis gak? Hah? Kenapa nggak nulis? Wabihi ayyan wiya ibqa dinihi. Semuanya harus nulis karena Umi periksa tulisannya dan hafalkan. Semuanya harus hafal. Wadarul akhirata ihya dinihi. Wabihi ayyan wiya ibqa dinihi. Artinya tulis. Juga diniati mencari pahala. Juga diniati mencari pahala. Jadi niat ngaji itu niat mencari pahalanya Allah. Sudah? Menghidupkan dan melanggengkan agama. Menghidupkan dan melanggengkan agama. Menghidupkan dan melanggengkan agama. Sudah? Juga diniati mencari pahala, menghidupkan dan melanggengkan agama. Yuk sama-sama bil barkah semangat baca dengan nadom Arabnya. Wadarul akhirata ihya dinihi. Wabihi ayyan wiya ibqa dinihi. Duga diniati mencari pahala, menghidupkan dan melanggengkan agama. Coba barisan depan saja. 1, 2, 3. Wadarul akhirata Iya dinihi. Wabihi ayyan wiya ibqa dinihi. Juga diniati mencari pahala, menghidupkan dan melanggengkan agama. barisan kedua. 1, 2, 3. Wadarul Akhirata ihya dinihi. Wabihi ayyan wiya ibqa dinihi. Juga diniati
mencari pahala menghidupkan dan melanggengkan. agama Bagus, barisan ketiga Nurul dan kawan-kawan. 1, 2, 3. wajarul akhirata Ihya dinihi wa bihi ayyan wiya ibqa dinihi, juga diniati mencari pahala menghidupkan dan melanggengkan agama. Barisan paling akhir. 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih barakallah. Wiya ibqa dinihi, juga diniati mencari pahala menghidupkan dan melanggengkan agama. Sama-sama semangat. Wadarul akhirata ihya dinihi wa bihi ayyan wiya ibqa dinihi, juga diniati mencari pahala menghidupkan dan melanggengkan agama. ya. Kita jelaskan nadom dari kitab Ta'lim Muta'alim selanjutnya. Pentingnya kita mengaji ilmu agama, diantaranya adalah untuk menolong agama Allah. Mira, gurunya Nurul atau Umi? Kenapa menghadapnya ke Nurul? Kalau gurunya Umi, menghadapnya ke Umi. Kalau gurunya Nurul, menghadapnya ke Nurul, ya. Dengarkan. Nadom selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya kita mengaji. Apa? Pentingnya kita mengaji. Kita sudah hidup di akhir zaman. Bahkan kalian disebutnya juga Gen Z. Gen paling terakhir. Yang ujiannya sungguh amat luar biasa. Zaman ini menganggap ngaji itu tidak penting. Di antaranya guru lagi jelasin, Nurul dan Gina masih ngobrol. Itu berarti menganggap ngaji itu penting dan tidak penting. Karena kalau menganggap penting pasti kita khusyuk. Pasti kita serius. Contoh kalian mengerjakan ujian di sekolah. Menganggap ujian itu penting pasti serius. Tapi kalau kita menganggap sesuatu tidak penting pasti tidak akan serius. Kenapa disebut akhir zaman yang tantangannya luar biasa? Sebab di zaman sekarang ngaji itu dianggap hanya untuk mengejar kertas ijazah munakosah. Yang SD mau ke SMP harus ada ijazah munakosah. Makanya bela-belain, males juga ngaji karena nggak dapat munakosah, nggak bisa ke SMP. Nanti SMP naik SMA ada lagi munakosah. Itu peraturan pemerintah Kota Batam. Jadi ngajinya asal hadir karena tujuannya ingin kertas munakosah. Guru ngejelasin biasa-biasa, terus sholat pun kadang enggak. Padahal antara ngaji dan sholat enggak bisa dipisahkan. Wajib ngaji, sholat juga wajib. Kalian udah tahu kan definisi wajib itu apa? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu namanya apa? Wajib. Sama seperti sholat, ngaji juga kalau sengaja ditinggalkan
Nggak ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu apa? Sakit, ada kepentingan yang mendesak, tidak hadir di kepentingan itu, maka itu udzur syar'i. Insya Allah kalau kita istighfar diampuni. Tapi kalau ngajinya sengaja nggak mau datang gara-gara ujian lah, mau menghafal lah, tidak ada udzur syar'i, maka berdosa. Karena Allah sudah kasih kesempatan umur panjang, Allah kasih kesempatan sehat, tapi sengaja meninggalkan kewajiban ngaji. Nah, tujuan ngaji selanjutnya adalah untuk menolong agama Allah. Untuk menolong apa? Agama Allah. Lalu kalian bertanya, Umi, kenapa harus repot-repot menolong agama Allah? Saya kan bukan ustazah, saya bukan kiai, saya bukan pemuka agama. Kewajiban menyampaikan ilmunya Allah bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ustadzah. Kalian semua punya kewajiban. Contoh, punya kawan salah, lalu kita diam saja melihat yang lain salah, berarti kita pun ke bawah dosa. Contoh, Rara lihat Naya nggak sholat, Rara diam aja, masa bodoh, bukan saya ini, Naya yang nggak sholat, ya biarinlah Naya yang dapat dosanya. Tapi tidak niat mengingatkan, maka Rara pun ke bawah dosa. Makanya mengingatkan kawan dalam kebaikan itu adalah kewajiban. Apa sih yang kalian obrolkan? Perasaan tiap malam ini lagi. Bisa nggak Amira geser? Nanda pindah ke sini. Mulai malam ini ke depannya Nanda dan Amira tidak boleh dekat Nurul dan Gina. Ya. Ini penting. 90% kita dibentuk oleh circle kita. Sebaik apapun kita di rumah, kalau circle-nya negatif, kita akan ke bawah negatif. Tahu kalian circle? Kawan, ya, kawan. Jadi kalau kita berkawan dengan tukang minyak wangi, kita bahkan kebagian wanginya. Kita berkawan dengan tukang ikan asin, akan kebagian baunya. Kita berkawan dengan orang baik, minimal kita salah diingetin. Bukan kita lagi baik malah digoda, jadi tidak baik. Penting cari kawan itu, penting kata Rasulullah. Betapa banyak orang yang celaka gara-gara dia diam ketika melihat kawannya salah atau malah mendukung kesalahannya. Betapa banyak orang yang selamat ketika dia berkawan dengan orang yang mengingatkan dalam kebaikan. Mungkin sekarang kalian nggak terasa betapa luar biasanya pengaruh dari seorang kawan. Betapa luar biasanya. Banyak yang tadinya baik jadi tidak baik gara-gara pengaruh kawannya. Maka pandai-pandailah mencari kawan. Bukan harus memilah-milih. Kita berkawan dengan siapapun, karena Rasulullah juga kawannya ada yang orang Yahudi, ada yang orang Nasrani, ada orang bahkan yang benci ke Rasul tetap menyayanginya. Tapi Rasul punya prinsip, Rasul tidak mau diatur oleh orang lain. Kalau orang lainnya udah melenceng dari prinsip, Rasul menarik diri. Berarti saking kita harus menyelamatkan diri kita dari pengaruh tidak baik. Kalau sekira kita kawan dengan seorang itu jadi makin baik, pertahankan. Kalau kita berkawan dengan itu malah jadi kita tukang gosip, jadi tukang fitnah, ke bawah jadi provokator, tarik diri. Bukan niat memutus silaturahmi, tarik diri. Beda antara silaturahmi dan menjaga jarak. Paham? Kalau mutus silaturahmi nggak mau kenal lagi, bahkan nggak mau mendoakan lagi. Tapi kalau menjaga jarak, kita udah jarang dekat, tapi tetap baik, tetap mendoakan. Kan kewajiban kita diantaranya adalah mendoakan kaum muslimin
muslimat. Makanya Rasulullah mengajarkan setiap pada sholat, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukuki wajibati alayya wali masyaihina wali ikhwanina wali ikhwatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwatu atubu ilaik. Itu Rasul yang ngajarin. Jadi meskipun kita nggak deket lagi dengan orang itu, tetap doakan orang itu biar sehat, biar selamat, biar diampuni dosa. Nah, jadi perhatikan. Nanti pun di sini ada dijelaskan di kitab Ta'limut Ta'lim ini betapa pentingnya kita harus mencari kawan yang positif. Ya, jangan sampai kita udah baik terbawa kurang baik gara-gara kawannya tidak punya pengaruh yang kurang baik ya. Kenapa Umi menjelaskan lagi? Kata kalian, Umi, tapi kalau saya nanti jaga jarak gak punya kawan. Mending milih gak punya kawan tapi kalian selamat daripada kawan banyak tapi malah menjerumuskan. Banyak loh, naudzubillahi min dalik, yang tadinya rajin sholat berkawan dengan orang yang malah sholat jadi kebawa malah sholat. Yang tadinya santun berkawan dengan yang kurang santun jadi kebawa kurang santun. Umi menjelaskan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Karena Umi guru ngaji, maka Umi harus menyampaikan lagi. Karena kita bukan hanya mencari kesuksesan di dunia, tapi sukses kita ingin sampai ke akhirat. Karena kalau Umi tidak mengingatkan kalian, kalau kalian salah, Umi terbawa berdosa. Ulangi lagi. Selanjutnya kita ngaji adalah untuk menolong agama Allah. Ulangi lagi kata Umi. Gimana Umi menolong agama Allah? Saya kan gak punya keahlian. Keahlian kalian yang ngaji. Punya waktu ngaji-ngaji itu dicatat sama Allah. Siapa yang mencatat amal kebaikan? Malaikat siapa yang mencatat kebaikan? Raqib. Tidak ada satu langkah pun kita yang lepas dari penglihatan Allah. Tidak ada satu gerakan pun yang lepas dari catatan malaikat Raqib atau Atid. Kalau langkah baik dicatatnya oleh malaikat Raqib. Kalau langkah kita buruk maka dicatatnya oleh malaikat Atid. Jadi kalian jangan merasa enggak ada yang memperhatikan. Di depan orang tua kalian baik, imut banget, solehah banget. Tapi di luar orang tua kalian, wow, pokoknya di luar nurul katanya kelakuannya. Nah itu kalian jangan merasa lengah. Orang tua saya nggak tahu ini. Yang penting saya pura-pura baik aja di depan orang tua biar orang tua bangga. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Allah melihat. Dan pasti ada balasannya. Mungkin sekarang kalian lagi masa-masa labil, mengerjakan sesuatu menurut nafsu kalian. Menurut nafsu kalian enjoy, kalian kerjakan meskipun itu melanggar aturan agama. Terus apalagi kalau di belakangnya naudzubillahi min dzalik membuat dosa. Sekarang dosanya yang paling banyak dari mana? Dari apa? Dari HP. Tontonan, aplikasi atau apapun. Orang tua kalian kudet, mungkin orang tua kalian bisa dibodoh-bodohin, kurang update, atau orang tuanya jadul, nggak tahu aplikasi, tapi tetap Allah tidak bisa dibodohin. Kata Allah, kamu sekarang lolos ya, tapi setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada balasannya. Termasuk kalian ngaji ini, jangan disangka enggak ada manfaatnya. Kalian sedang menolong agama Allah. Di luar sana orang udah pada banyak yang malas ngaji, apalagi udah SMK. Aduh gengsi dong, masa SMK masih ngaji? Kan di sekolahnya banyak tugas, banyak kerja kelompok. Jadi maaf ya ngaji, maaf aku singkirkan kamu ya karena aku sudah merasa gengsi untuk ngaji. Naudzubillahi min
dzalik. Betapa orang banyak yang takut kehilangan nilai dunia, tapi dia tidak takut melawan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang takut tidak lulus, bela-belain izin ngaji ketika ujian. Jadi kata Allah kalau bahasa ini, kata Allah kalau bahasa manusianya, giliran nanti lagi seret rezeki, mintanya ke aku. Aku udah kasih kesempatan, melupakan aku. Kan kalau gitu malu, betul gak? Contoh kita punya bos. Kalau kita ke bos berlaku sopan, bagaimana bos tindakan bos ke kita? Pasti bos menyayangi kita, ya. Apa keperluan kita dipenuhi, gajinya full, banyak bonus. Nah, kita ke bos sesama manusia aja manut, turut, ingin dipuji, ingin dapat penilaian baik. Masa sama bos yang maha bos Allah Subhanahu wa ta'ala kita menganggap sepele? Nah, jadi Umi apresiasi anak-anak yang masih mau ngaji ketika udah SMK, ketika lelah pulang sekolah tapi masih mau ngaji. Umi angkat jempol. Kalau ada 10 jempol, Umi angkat 10 jempol. Kenapa? Karena secara tidak langsung kalian sedang menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaji itu diniatkan karena ibadah. Yang pertama mencari pahala dan ridho Allah, dan selanjutnya niat menghidupkan, melanggengkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala orang lain sudah merasa gengsi untuk ngaji, kalian tetap mau ngaji, menyisihkan tenaga, sisa-sisa tenaga bekas sekolah kalian lelah, tapi kalian mau pergi ke masjid, masih mau ngaji, luar biasa. Itu berkahnya doa kalian untuk kedua orang tua. Insya Allah mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Apapun cita-cita kalian, Allah sukseskan. Amin ya robbal alamin. Ayo baca sama-sama, semangat. Wadarul akhirata ihya dinihi wabihi ayyan wiya ibqa dinihi, juga diniati mencari pahala, menghidupkan dan melanggengkan agama. Hafalkan Nanda. Nanda, Umi mau nanya, sebenarnya Nanda maunya kayak mana? Harus diistimewakan. Aduh, ya Allah. Padahal Nanda sama Amira itu harusnya kelas Pak Imam loh. Tapi Umi kasihan. Kalian berdua-dua perempuannya. Udahlah, mulai Senin masuk lagi ke kelas Pak Imam. Amira, Nanda. Aduh. Gimana ya Umi cara agak ini sedikit nangisan. Ini gimana kalau di Jawa Barat udah masuk barak militer loh dia. Iya, nggak bisa dimarahin, katanya dia sendiri yang ngomong. Sementara dari zaman baheula kelas pertama Umi pegang kelasnya kakak Karin, kakaknya Afgan. Nggak ada Umi manyak-menye ngajar. Anak-anak Umi, jangan, nggak ada. Kalau mau ngaji kelas Umi ya ikut aturan Umi, sepanjang Umi nggak ngambil golok nih. Baru kalian protes. Umi ngingetin yang salah, ya itu kewajiban guru. Terus kalau muridnya harus diistimewakan, ya sorry, nggak bisa dong. TPQ ini punya aturan. Nggak bisa seenaknya, aku mau ngaji, aku nggak mau ngaji. Kalau mau ngaji ikut aturan TPQ. Amira, Nanda, mulai Senin masuk kelas Pak Imam. Udah, titik. Nggak ada lagi penawaran. Karena dari kemarin Umi udah mulai memaafkan dengan karakter Nanda, dengan karakter Amira. Gak bisa diinikan, udah Umi angkat tangan. Daripada Umi emosi terus melihat ngajinya nggak betul, pindah ke kelas Pak Imam. Dah, Umi nggak mencoret, Nurul, coret di itunya, di absennya. Nanda sama Mira keluarkan.
Masuk kelas Pak Imam. Dah, hafalkan setoran satu-satu dan lihat tulisannya. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadarul akhirata ihya dinihi wabihi ayan wiya ibqa dinihi. Juga diniati mencari pahala, menghidupkan dan melanggengkan agama. Dah, yang udah boleh pulang. Mau duduk dulu juga di sini boleh. Ayo, Kak Ajra, belum?